Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk energi general ya. Tema atau judul games kali ini apa yang ingin dia katakan kepadamu ya. Kita lihat energinya ya dari kartu tarot. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini ya, agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung saja kalian ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya. Di sini saya ada 3 file ya, saya bagi 3 file ya. Untuk perasaan dia atau apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu ya. Kita pilih kartu ya, file pertama, file kedua, file ketiga. Silahkan kamu pilih sesuai intuisi kamu ya. Bisa juga 3-3 tetapi harus 3 orang ya. Mungkin si A di file pertama, si B di file kedua, si C di file ketiga ya, terserah intuisi kamu aja ya. Ataupun kalau memang cuma 1 orang ya berarti pilih 1 di antara ketiga file ini. Kalau terlalu cepat kamu bisa pause dulu ya. Setelah kamu pause sudah menentukan pilihan dan kamu bisa melanjutkan readingan ini ya. Oke, saya mulai dulu dari file pertama. Dan maaf ya, saya ditemani anak saya ya, jadi agak sedikit berisik mungkin ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Oke, apa yang ingin dia ungkapkan? Wow, dia sebenarnya sayang sama kamu ya, dia mau berjuang sama kamu. Cuman dia merasa bahwa hubungan ini kok flat gitu, kok hubungan ini kok kayak macam ya mungkin karena kalian di sini ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga membuat dia harus mengambil keputusan ya. Entah dia pergi ataupun ini energinya bisa terbolak-terbalik, akhirnya kamu yang pergi meninggalkan dia, yang mana dia sudah berusaha yang terbaik untuk kalian ya, ataupun mungkin kamu ya, tetapi akhirnya sia-sia perjuangan itu. Dan ya akhirnya ada kekecewaan. Dia ini memendam kekecewaan yang sangat besar ya, dikarenakan ya mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan, ataupun mungkin juga malah dia barusan mengungkapkan tetapi malah kamu cuek ya, sehingga dia merasa sedih, yang ya artinya sedih dan malu. Karena orang ini juga kan masih belum pede ya. Dia mau mengejar cita dan cintanya, tetapi terkadang dia juga masih berpikir apakah saya harus mengemis cinta ya. Karena dia berpikir bahwa ya cinta itu perlu perjuangan bersama, bukan hanya salah satu orang yang berjuang gitu, ataupun malah satu yang mengejar, satu malah lari ya. Dan ya setidaknya kamu bisa mengerti akan diri dia, perasaan dia, dan ya setidaknya kalaupun memang kamu mau berjuang, silahkan katakan berjuang. Dan ada tindakan, bukan hanya sekedar ucapan doang ya. Dia banyak berdoa juga untuk hubungan ya, ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu hubungannya on off ya, dia mau kamu lebih tegas, lebih bisa menentukan pilihan apakah ini tetap dilanjutkan ataukah tidak. Ataupun kalau memang seandainya kamu sekarang masih PDKT ya, dia mau kejelasan juga apakah memang betul-betul kamu menginginkan dia karena hati kamu, ataukah menginginkan dia hanya sekedar karena kasihan ataupun mungkin karena kesepian. Nah ini ya, tetapi dalam lubuk hati dia sangat mencintai kamu, sangat menginginkan akan diri kamu ya. Walaupun sekarang kondisinya dia lagi sangat sedih ya, tetapi dia yakin penantian ini mungkin suatu saat akan terbayarkan, entah dengan diri kamu, artinya dalam
beberapa waktu ke depan mungkin universe akan mendekati kamu lagi ya, dia mendekati kamu dan diri dia gitu maksudnya, ataukah mungkin orang lain yang baru ya. Jadi dia selalu berpikir positif ya, doa dia juga untuk kamu ya, walaupun memang ada kesalahpahaman, ada marah ataupun ya mungkin merasa tidak nyaman, tetapi ya dia berpikir bahwa semua ini proses yang harus dijalani, harus dinikmati ya. Dia berpikir secara logika aja, secara enjoy ya, meniti masa depan. Walaupun memang dia sepi ya tanpa kamu, tetapi dia tetap mau berusaha untuk bisa lebih bangkit supaya hidup dia bisa jauh lebih baik. Dan ya introspeksi diri juga, dia banyak belajar juga dari kamu, saya lihatnya ya, dari ketulusan, kesabaran ya, dan keikhlasan, sehingga ya itu dia berusaha untuk menerapkan itu ke dalam diri dia supaya hidup dia jauh lebih baik. Oke, itu yang saya lihat ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu ya, yang ingin dia katakan kepadamu. Saya sudah menarik energi dia ya. Yang ingin dia katakan kepada kamu adalah, aku nantikan kau hadir di sisiku walau harus menunggu. Wow, dia menantikan kamu ya. Kuharapkan penantian itu bisa berujung dengan indah. Jadi ada pengharapan, dia menginginkan diri kamu ya, tetapi pun kalaupun seandainya bukan kamu ya, setidaknya berujung dengan indah, kamu bisa mendapatkan yang terbaik dan dia pun sama. Ataupun harapannya kamu bisa memberikan dia kesempatan, bisa memaafkan masa lalu, entah masa lalu bersama dia atau masa lalu dengan orang lain, sehingga hubungan kalian bisa baik. Dan kalaupun orang baru ya, dia berharap supaya kamu bisa membuka hati untuk bisa menerima cinta dia ya. Jadi kata yang ingin dia sampaikan, ku nantikan kau hadir di sisiku walau harus menunggu ya. Kuharapkan penantian itu bisa berujung dengan indah. Itu harapan dia untuk kamu ya. Oke, itu yang di pile pertama. Kita ke pile kedua. Saya sisihkan dulu. Kita ke pile kedua. Saya sisihkan kartu pertama. Kita ambil pile keduanya. Kira-kira pile kedua bagaimana yang terkoneksi dengan kalian ya? Wow. Saya lihat di sini kamu terlalu sibuk ya. Kamu terlalu sibuk ataupun mungkin dia ya, karena ini energinya bisa apa dibilangnya? General ya, jadi bisa di kamu, bisa di maksudnya vice versa juga ya, bisa di kamu, bisa di dia, ataupun general. Kalaupun tidak di kamu ya berarti energi orang lain ya. Kamu bisa mengambil positifnya saja ya. Dia melihat kamu terlalu sibuk, ataupun mungkin dia terlalu sibuk ya, sehingga akhirnya ada diskomunikasi dan akhirnya ribut ya. Dia mau minta waktu kamu, bisa memberikan waktu sedikit untuk dia, bisa diprioritaskan, bisa lebih membuat dia nyaman, bisa membuat dia lebih happy ya. Ya dia lelah dalam hubungan ya, saya lihatnya, dan berusaha untuk bisa mendapatkan cinta sejati, tapi itu dia belum dapatkan menurut dia. Walaupun memang dia sudah bahagia bersama kamu ya, tetapi penantian itu belum berujung ya, karena mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, dan mungkin restu orang tua ya, sehingga mau tidak mau cinta kalian kandas ataupun masih berproses ya. Tetapi memang dia menantikan akan kehadiran kamu, menginginkan akan kamu ya, dan ya lebih berpikir positif, lebih tenang ya, walaupun mungkin kondisinya dia lagi sakit hati. Mungkin di sini ada triparty ya, sehingga ada kekecewaan yang sangat mendalam ya, mungkin karena ketidaksetiaan ataupun karena cemburu, entah cemburu dengan orang lain ataupun dengan sahabat kamu ya, ataupun mungkin dengan pekerjaan, dengan diri kamu tidak betah di rumah ataupun tidak memprioritaskan dia, sehingga dia merasa sangat tersakiti, ataupun mungkin kondisinya dia merasa bahwa kok hidup ini tidak adil ya, kok saya berjuang sendiri ya. Tetapi dalam tanda kutip dia masih menginginkan kamu. Adapun yang di sini saya lihat mantan kamu ingin kembali kepada kamu, tetapi malah ada penolakan dari kamu atau memblok ya, kamu memblok karena mungkin ada penyesalan, ataupun mungkin kondisinya dia tidak baik-baik saja, karena mungkin dia ditinggalkan pasangannya yang mana dulu dia meninggalkan kamu demi dia, dan akhirnya dia ditinggalkan ya, dan dia tahu tahu rasa sakitnya itu bagaimana yang pernah kamu alami, sehingga ya dia mau datang minta maaf ya, dan berharap kamu bisa memaafkan dia.
dan mengobati luka batin dia, lebih fokus juga pada karir ya. Saya lihat di sini dia masih childish ya. Sebenarnya dia mau datang mengungkapkan, dia bucin sebenarnya ya, mau datang mengungkapkan isi hati dia, tetapi dia takut penolakan dan trauma dengan masa lalu yang mana mungkin dulu dia pernah menyakiti kamu ya. Apakah kamu masih mau menerimakan dia, ataupun mungkin kondisinya dia sekarang lagi banyak hutang ya, kamu mau terima dia tidak dengan kondisi saat ini terpuruk, yang mana dulu dia meninggalkan kamu karena kondisi kamu buruk atau terpuruk ya. Kondisi buruk ini dalam arti mungkin kamu sakit ya, ataupun mungkin kamu banyak kekurangan, dia mencari orang yang lebih ya, dan kondisi terburuknya ya keuangan itu, dan sekarang kondisinya pun dia sama. Kamu mau menerima dia dengan kondisi buruk dia, tidak kondisi patah hati, kondisi ditinggalkan, kondisi trauma, dan krisis ekonomi ya. Ya ini banyak ini ya, banyak apa dibilangnya, banyak problem ya, terutama yang tadi saya bilang ditinggalkan, ataupun mungkin kondisi dia memang dengan keluarga dia lagi bentrok ya, entah dengan orang tua, dengan sahabat, atau dengan rekan kerja atau pimpinan ya, ataupun mungkin kondisi dia memang lagi dililit hutang sehingga banyak debt collector yang datang untuk penagihan dan dia bingung ya siapa yang mau dimintain tolong. Yang mana dulu kamu bisa diandalkan untuk bisa mencari bantuan, sekarang ini malah dia bingung ya, dia mau minta tolong kepada siapa. Dan ya dia berusaha berpikir tegar ya, dia banyak belajar juga dari keikhlasan, dari perjuangan ya, yang mana kamu dulu memberikan banyak sekali contoh ya, dia keikhlasan, terus berjuang, terus ya pemaafan ya, yang itu ya, yang sekarang dia belajar untuk bisa lebih legowo menerima kenyataan hidup, lebih mengikhlaskan juga, dan ya lebih banyak introspeksi diri agar hidup dia jauh lebih baik di masa datang ya. Dan penyesalan pun itu datang, memang dia tahu bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa kembali ya, tetapi dia akan memperbaiki. Itu pun kalau kamu memberikan dia kesempatan. Tetapi kalaupun memang kamu tidak memberikan kesempatan, dia akan selalu mendoakan kamu untuk bisa menjadi orang yang baik, orang yang hebat, dan orang yang sukses dan bahagia di masa datang. Jadi seperti begitu ya situasi dan kondisi yang dia rasakan saat ini. Dan apa yang ingin dia katakan kepadamu, saya sudah menarik energinya ya. Dia ingin mengatakan, berjuanglah bersamaku, akan kubuktikan cinta ini untukmu, takkan kusia-siakan kamu lagi ya. Jadi dia mau kamu bisa memaafkan dia dan mau berjuang untuk dia bersama, kalaupun memang kamu mau ya. Dan kalaupun itu terjadi, dia akan selalu berikan yang terbaik untuk kamu, berusaha untuk bisa lebih berjuang, berusaha untuk bisa lebih membahagiakan, dan berjuang untuk ke jenjang yang lebih serius ya. Artinya dia tidak akan sia-siakan kamu lagi, dalam artian ya dia tahu bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik ya. Yang mungkin dulu dia pernah menyia-nyiakan kamu, dia akan berusaha untuk bisa lebih meraja dan meratukan kamu di hari esok. Itu pun kalau seandainya kamu mengizinkan. Tetapi pun kalau kamu tidak mengizinkan, yang tadi, dia akan selalu mendoakan kamu supaya hidup kamu jauh lebih bahagia di hari esok ya. Oke, itu yang saya lihat ya untuk kalian yang terkoneksi dengan orang-orang yang memilih pile, dengan artinya orang-orang yang kamu fokuskan ya, yang memilih pile kedua ya. Semoga resonate, dan kita ke pile ketiga. Oke, saya sisihkan dulu pile-nya yang keduanya. Kita ke pile ketiga. Kira-kira apa pile ketiga? Yang memilih pile ketiga ya, kondisinya, wow, dia bahagia bersama kamu ya. Dia bahagia, dia banyak belajar dari kamu tentang ketulusan, keikhlasan, penantian ya, yang mungkin kondisinya pernah kamu sakit ataupun mungkin dia pernah patah hati, sakit hati, dan akhirnya kamu pun bisa menyembuhkan luka hati itu, luka batin itu, yang mana penantian dia bisa terbayarkan dengan adanya kamu ya. Dia bahagia bersama kamu, saya lihatnya ya, walaupun mungkin kondisinya kamu tidak sempurna ya, kadang-kadang bisa membuat dia marah, bisa membuat dia tidak nyaman, tetapi dia tahu bahwa cinta kamu tulus ya, dan bisa membuat dia happy, membuat dia nyaman. Dan saya lihat juga di sini dia banyak belajar dari keikhlasan masa lalu ya, artinya bisa melepaskan, bisa memaafkan, dan ya lebih enjoy pada diri sendiri ya, dan bisa membahagiakan juga orang lain, dalam artian lebih
apa ya, kalau dibilang uh, bisa mengalah lah, seperti gitu. Lebih banyak mengalah, lebih banyak sabar ya, dari sisi pokoknya intinya lebih ke batin ya. Saya lihat di sini kamu bisa membuat dia happy walaupun memang kamu tidak sempurna, dan dia pun merasa bahwa dia tidak sempurna, tetapi dia berusaha untuk bisa membahagiakan kamu, dan dia tahu pun kamu pun bisa membalas itu. Dan ya ada keseimbangan antara energi ya, dari hati dan keuangan, dari hati dan pikiran, dan akhirnya keuangan berdampak ke keuangan ya, sehingga dia lebih nyaman, lebih stabil bersama kamu. Dia mengerti akan perjuangan hidup bersama kamu juga, dia lebih terarah hidupnya ya, yang mungkin kemarin bingung ya menentukan arah, sekarang dia lebih tenang, lebih enjoy, bisa lebih mensyukuri akan arti hidup ini, dan ya menikmati berkat universe ya bersama kamu, dan berusaha untuk bisa lebih mengoreksi diri, untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa lebih up, lebih apa ya, kalau dibilang ya lebih bisa memberikan yang terbaik aja ya. Karena memang saya lihat di sini orang ini bahagia ya bersama kamu ya, walaupun mungkin dia agak bungkam seribu bahasa ataupun agak dingin ya, tapi yang pasti hati dia ada untuk kamu. Jangan pernah khawatir ya, walaupun memang banyak masalah ya, dia mau kamu tetap juga bisa sama-sama berjuang, dan yakinlah pada hati kamu bahwa cinta dia hanya untuk kamu. Jadi seperti gitu ya. Dan ya berusaha ya untuk bisa lebih membahagiakan kamu aja, walaupun tidak ekspresif ya, karena dia tahu bahwa dia banyak kekurangan, tetapi dia sangat mencintai dan menyayangi kamu ya, dan dia pun berbahagia bersama kamu, dan sebaliknya dia mau kamu juga bisa bahagia bersama dia ya. Oke, itu yang saya lihat dari energi yang memilih pile ketiga ya, dan saya sudah menarik energinya juga. Yang ingin dia katakan kepadamu ya, untuk yang memilih pile ketiga ya, yakinkan dirimu untuk cintaku. Wow, artinya dia mau kamu juga bisa meyakinkan artinya diri sendiri untuk akan cintanya kepada kamu, dan sebaliknya yakinkan juga diri kamu akan cinta kamu kepadanya ya. Artinya jangan jaim ya, yakin bahwa oke, kamu benar-benar yang terbaik, kamu pantas untuk bisa menemani saya, dan sebaliknya saya pun pantas untuk menjadi yang terbaik untuk kamu ya. Dan berjuanglah bersamaku walau itu berat buatmu ya, jangan pernah menyerah. Walaupun memang hidup ini penuh perjuangan, penuh lika-liku, dan mungkin ada keterbatasan dari dia ya, jangan pernah bosan untuk berjuang. Aku akan selalu ada untukmu, dia akan selalu menemani kamu. Ya setidaknya kamu pun bisa memberikan yang terbaik buat dia, meyakinkan dia, membuat dia happy, ya mengimbangi akan kekurangan dia, dan sama-sama pun berjuang, dan sama-sama pun setia ya, karena orang ini dia mau kesetiaan, kejujuran, dan keikhlasan ya. Artinya ya sama-sama berjuang dalam artian lebih bisa menerima kekurangan masing-masing dan kelebihan ya, tetapi ya tetap juga harus bisa lebih saling mengerti akan ruang masing-masing, karena memang saya lihat di sini orangnya punya prinsip juga ya. Jadi dia mau juga saling menghormati ya. Dia mau juga kamu bisa setia ya, jujur, dan ya lebih mengedepankan rasa kebersamaan. Jadi seperti gitu ya yang memilih pile ketiga. Dan maaf ya agak sedikit berisik ya, anak saya ada bermain, semoga suara saya bisa terdengar jelas. Jadi seperti gitu ya untuk pile ketiga yang ingin dia katakan, yakinkan dirimu untuk cintaku, berjuanglah bersamaku walau itu berat buatmu, aku akan selalu ada untukmu ya. Jadi jangan pernah khawatir, cinta dia takkan pudar, dia pun sangat membutuhkan kamu di sisinya. Kamu adalah penguat dia, dan kamu adalah penyejuk hati dia ya. Oke. Itu yang bisa saya readingkan ya untuk pile pertama, pile kedua, dan pile ketiga. Semoga resonate ya. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.